dalam pembelajaran siswa SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Yes sir. Dan sebelum kita memulai dengan pembahasan karya tulis ilmiah kita akan memperkenalkan diri dulu secara pendek. Perkenalkan, nama saya Nesa Azhara. Nama saya Jumadin Medina. Nama saya Kadia Zalia. Saya Nafisa Zahra. Oke, kita lanjut dalam abstraksi dari karya tulis ilmiah ini. Fisika itu merupakan pelajaran yang paling penting kalau Anda itu adalah murid anak sains kan. Nah, biasanya fisika meskipun kita mempelajari teorinya doang, ini sebenarnya juga penting untuk mempelajari lewat praktikum. Ini biar agar membuktikan materi yang dipelajari oleh siswa di SMA Negeri Kota 2 Bekasi dengan metode kuantitatif yang digunakan dalam praktikum ini. Nah, di pertanyaan sebenarnya itu, apakah praktikum yang digunakan pada mata pelajaran fisika ini sebenarnya membantu dalam pembelajaran siswa? Dan ini kita memakai penelitian metode kuantitatif untuk menjelaskan apakah sebenarnya bisa praktikum itu membantu murid SMA Negeri 2 melalui kuesioner. Dan kita lihat sendiri kalau apakah praktikum fisika ini bisa dibilang cukup efektif dalam membantu pemahaman siswa. Lalu di bab 1 ada pendahuluan. Latar belakangnya, pembelajaran praktikum penting untuk memberi pengalaman langsung kepada siswa-siswa agar lebih paham dan terampil. Dalam pelajaran fisika, praktikum sangat dibutuhkan karena fisika tidak cukup dipelajari lewat teori saja, tetapi juga harus dibuktikan melalui percobaan. Praktikum juga membantu siswa memahami ilmu IPA dengan lebih baik. Praktikum membantu siswa menerapkan teori ke dalam situasi nyata melalui eksperimen dan pengamatan. Dengan praktikum, siswa jadi lebih aktif dan lebih memahami materi pelajaran sehingga hasil belajar meningkat. Praktikum di SMA 2 Kota Bekasi sudah menjadi kegiatan penting, namun pelaksanaannya masih belum optimal karena kurangnya kesiapan siswa sebelum praktikum dan hasil belajar siswa setelah praktikum yang belum maksimal. Praktikum fisika yang kurang optimal dapat menghambat pemahaman konsep ilmiah siswa, menurunkan peminat belajar fisika, dan melemahkan kemampuan menerapkan teori ke dunia nyata. Nah, jadinya sebelum kita mendalami ke metode penelitian kita harus merumuskan masalah kita, seperti bagaimana kesiapan siswa dalam melaksanakan kegiatan praktikum. 2. Bagaimana evaluasi siswa setelah melakukan kegiatan praktikum. Dan ketiga, apakah para siswa tersebut memiliki pengertian dalam materi setelah praktikum. Dan batasan masalahnya itu untuk pada masalah yang dibutuhkan pada siswa-siswi kelas sains fisika dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi, dan untuk meneliti kelengkapan peralatan yang ada di dalam laboratorium. Tujuan untuk kita melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan siswa dalam melaksanakan praktikum dan mengetahui evaluasinya dan apakah praktikum ini sebenarnya efektif dalam pembelajaran. Lanjut. Nah, untuk manfaat penelitian kita bagi menjadi 3, guru, siswa, dan peneliti. Bagi guru tentu saja bisa memberikan gambaran tentang apa yang diajarkan dan hasil efektif yang bisa dikeluarkan dari praktikum ini dan meningkatkan efektivitas pengawasannya selain dari pengajaran. Bagi siswa tentu saja bisa meningkatkan pemahaman siswa yang diharapkan penelitian ini mampu digerakkan. Lanjut lagi. Dan untuk penelitian menjadi bahan referensi dalam pengembangan, seperti sistematikanya penelitian membutuhkan pengumpulan yang kuantitatif dalam penelitian. Akan dipilihkan dengan metode pertanyaan angkat atau kuesioner. Lanjut. Selanjutnya yaitu bab 2 dalam landasan teori. Yang pertama, pengertian praktikum. Praktikum merupakan salah satu metode pembelajaran fisika untuk membantu siswa dalam memahami pelajaran MIPA. Dalam pelaksanaan praktikum di laboratorium tidak lepas dari pengamatan dan percobaan. Dari keduanya sangat berkaitan erat karena akan berhubungan dengan hasil percobaan yang dilakukan. Manfaat praktikum yaitu praktikum ini dapat melihat keahlian siswa dalam pengamatan dan meningkatkan keterampilan serta sebagai sarana berlatih dalam menggunakan peralatan. Selain itu, dengan menggunakan praktikum ini siswa dapat mengembangkan rasa ingin tahu aktif, kreatif, inovatif, serta menumbuhkan kejujuran ilmiah. Selanjutnya yaitu
Praktikum fisika. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam semesta, tentang bagaimana alam bekerja dari objek berskala kecil hingga objek berskala besar. Oleh karena itu, diperlakukan eksperimen-eksperimen untuk membantu siswa atau peneliti untuk berimajinasi. Kemudian pengertian laboratorium itu laboratori atau biasa disingkat sebagai lab adalah laboratorium secara istilah. Ini adalah suatu bangunan atau ruangan atau fasilitas khusus yang didesain dan dilengkapi dengan berbagai peralatan ilmiah untuk melakukan penelitian, eksperimen, pengujian, pengukuran maupun pelatihan. Selanjutnya yaitu adalah panduan praktikum. Pelaksanaan praktikum tentunya membutuhkan panduan praktikum. Panduan praktikum berperan dalam pengembangan sikap dan kinerja ilmiah siswa. Pentingnya panduan praktikum yaitu bisa menjadi sumber belajar penunjang pembelajaran saat eksperimen. Siswa dapat mengetahui cara kerja untuk melakukan praktikum dan siswa mampu mengetahui sistematika dalam pembuatan laboratorium praktikum. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan metodenya kuantitatif sebagai desain penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki sehingga memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antar variabel. Di bab pembahasan ini, data dalam penelitian ini berasal dari data primer berupa kuesioner yang diajukan kepada siswa SMA Negeri 2 Kota Bekasi yang berjurusan sains. Dari total 42 kuesioner ini yang disebar semua kuesioner ini diisi dan dikembalikan kepada responden. Nah, ini kita ada bentuknya itu diagram. Di sini pertanyaannya, apakah Anda mempelajari teori yang akan dipraktekkan sebelum kegiatan praktikum dilakukan? Dari diagram ini hasilnya 86% ini teori siswa itu belum, sebagian siswa tuh udah mulai mempelajari teorinya, tapi 14% ini siswa tuh belum mempelajari teori sebelum praktikum. Di pertanyaan yang kedua ini, apakah Anda mengetahui teori apa yang sedang dipraktekkan? Dari hasil ini 98% hasil dari data ini siswa sudah mulai memahami teori dari praktikum ini, sementara 2% murid ini belum mengetahui teori yang sedang dipraktikkan. Pertanyaan yang ketiga, apakah Anda mendapatkan panduan praktikum dari buku tersebut? Dari hasil ini 100% semuanya mengaku mendapatkan buku panduan untuk praktikum. Yang keempat, apakah Anda membaca panduan praktikum tersebut? Di sini 95% murid yang membaca buku panduan untuk praktikum, sedangkan 5%-nya belum membaca tata cara untuk praktikum fisika ini. Terus yang ini, apakah Anda memahami panduan yang diberikan tersebut? Terdapat 86% murid sudah memahami praktikum yang diberikan dan 14%-nya murid lainnya tidak memahami panduan yang sudah diberikan. Selanjutnya, apakah Anda memperhatikan instruksi guru saat kegiatan praktikum berlangsung? 93% murid sudah memperhatikan guru ketika menjelaskan praktikum ini, sementara 7%-nya murid tidak memperhatikan guru. Apakah Anda kesulitan dalam menggunakan alat-alat di laboratorium? Jadi di sini 50% sudah bisa menggunakannya dan 50% belum bisa menggunakannya karena mereka kurang teliti. Di sini, apakah Anda sering berdiskusi dengan teman mengenai teori yang dipraktekkan? 90% murid sudah berdiskusi dengan teman sekelompoknya dan 10% lainnya tidak berdiskusi dengan yang lainnya. Apakah dengan adanya kegiatan praktikum membuat Anda menjadi lebih paham?
90% murid menjadi lebih paham karena adanya praktikum, dan 10%-nya murid belum bisa memahami. Apakah Anda membuat laporan hasil kegiatan praktikum setelah selesai kegiatan praktikum? 90%-nya mereka membuat laporan, dan 10%-nya mereka tidak membuat laporan, mungkin karena mereka masih belum mengerti. Lalu di kesimpulan, berdasarkan hasil kuesioner, kesiapan siswa sebelum dan saat praktikum sudah cukup baik dengan skor 87% yang menunjukkan hubungan positif. Setelah praktikum, 90% siswa merasa lebih paham dan 90% lainnya membuat laporan praktikum yang digunakan guru sebagai penilaian sekaligus gambaran kemampuan siswa. Selanjutnya yaitu adalah saran yang pertama untuk guru, memberikan instruksi kepada siswa, kemudian menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan cara kerja suatu alat, dan selanjutnya selalu mengawasi siswa yang lalai dalam melakukan kegiatan praktikum. Yang kedua, untuk siswa, mempelajari teori sebelum dilakukan praktikum, terus mempelajari tutorial dalam menggunakan suatu alat, dan bertanya kepada guru apabila tidak mengetahui tentang suatu hal. Oke, jadinya kita telah mencapai akhir dari presentasi menjelaskan karya tulis ilmiah kita. Mohon maaf jika kita memilih salah kata. Semoga apa yang kita presentasikan itu menjadi berkah. Amin. Amin. Wassalamualaikum Warahmatullahi